Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Kasus kekerasan pada anak bahkan berujung kematian terus terjadi. Baru-baru ini seorang anak remaja melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi MTS di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pentingnya pendidikan, pengawasan keluarga hingga menumbuhkan rasa empati dinilai menjadi ragam solusi untuk mencegah anak menjadi korban atau bahkan pelaku kekerasan. Apa tanganmu itu, Nam? Kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan, di tahun 2016 angka kekerasan pada anak meningkat tajam mencapai 6.820 kasus dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1.975 kasus. Baru-baru ini seorang remaja berusia 15 tahun melakukan aksi pembunuhan terhadap bocah 5 tahun di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku mengaku pembunuhan dilakukan karena terinspirasi dari film horor dan dituangkan dalam buku catatan harian milik pelaku. Sementara di Sumatera Utara, kasus pembunuhan dan pemerkosaan juga baru saja terjadi di Kecamatan Seitualang Raso, Kota Tanjung Balai, yang melibatkan pelaku berusia 16 tahun dengan korban siswi MTS berusia 14 tahun yang merupakan keponakan pelaku. Selain itu, kasus pembunuhan terhadap bocah berusia 4 tahun oleh kekasih ibu korban terjadi di Deli Serdang pada November 2019 lalu yang dipicu masalah cemburu. Berdasarkan data Dinas PPPA Sumatera Utara per Januari hingga Juli 2019, ada sebanyak 526 anak menjadi korban kekerasan dari 458 kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pentingnya pendidikan formal hingga keagamaan, pengawasan, dan menumbuhkan rasa empati pada anak menjadi beragam solusi untuk mencegah anak menjadi korban atau bahkan pelaku kekerasan. Keluarga dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak, disertai lingkungan positif, sehingga anak diharapkan terhindar dari tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema lingkaran setan tindak kekerasan bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, dan psikolog dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Dr. Nurul Sakinah Daulay. Selamat datang Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Sumut. Saya akan membuka fokus dialog kita hari ini mengenai kekerasan terhadap anak. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ketua LPA Sumut, Bang Munir. Bang Munir, ini kan kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi di Indonesia dan juga di Sumatera Utara. Data dari Dinas PPA kemudian mencatat ada 528 anak menjadi korban kekerasan. Untuk data dari LPA sendiri berapa? Ya, terima kasih Bang Dana dan pemirsa Metro TV yang berbahagia. Sebenarnya kita dengan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara itu bekerja sama dengan baik yang tergabung di dalam Simponi PPPA mulai tahun 2018 kita sudah tergabung di sini. Secara data mungkin itu sama saja, tapi ada tambahannya dari kita. Baik, tambahannya berapa? Tambahannya dari kita kalau dia di tahun 2019 yang sudah saya sampaikan tadi itu di 58 kasus, di 2019 itu di 63. Nah, kecenderungan kasus-kasus yang kita tangani di tahun 2019 dan di 2018 itu adalah dua hal yang dominan. Baik. Yang pertama adalah kekerasan terhadap anak dan kejahatan seksual. Baik. Nah, kekerasan seksual dan kejahatan ini adalah dua kejahatan yang menurut kami adalah berlomba-lomba terus karena didukung beberapa faktor. Misalkan kejahatan dan kekerasan. Kenapa kekerasan itu kepada anak itu cenderung setiap tahunnya naik? Karena didukung beberapa faktor. Yang pertama, baik, pola pengasuhan orang tua yang kurang tepat sasaran.
Oke, pola pengasuhan dan yang tidak tepat sasaran. Iya. Oke, saya akan dulu tanyakan lagi, Dokter Sakinah, mohon maaf. Ini kan berkaca dari dua kasus yang berbeda di Jakarta Pusat dan juga Tanjung Balai. Apa sebenarnya yang membuat akhirnya anak melakukan kekerasan terhadap anak? Karena tadi dikatakan bahwa kekerasan ini semakin meningkat. Oke, jadi perlu ditekankan sekali bahwa figur orang tua, keluarga itu sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Baik. Ya, kalau saya melihat dari beberapa kasus ini, bahwa apalagi kasus yang anak yang membunuh usia 15 tahun itu, karena kemudian kita lihat dari gambar-gambar yang dia buat itu, seperti menunjukkan kekecewaan terhadap figur orang tua, bisa jadi karena dia kurang kasih sayang, kurang perhatian dari keluarganya, khususnya figur ayahnya mungkin. Kemudian ditambah lagi dia bebas menggunakan fasilitas gadget ini, Baik. handphone, sehingga dia dengan leluasa menggunakan atau menonton film-film dengan kekerasan, seperti itu. Baik. Mungkin juga yang kasusnya di Tanjung Balai juga seperti itu. Dia bebas menonton film-film pornografi, ditambah lagi dengan info-info positif dia tidak terima dengan baik, sehingga mengganggu sistem perkembangan, khususnya perkembangan kognitifnya. Oke, baik. Tadi berarti disampaikan Bang Munir bahwa ada faktor pengolah asuhan, pola asuhan, kemudian dari dokter Sakinah bahwa ada pengaruh eksternal dari gadget. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk membahas faktor-faktor apa lagi yang mempengaruhi anak melakukan tindak kekerasan dan bahkan menjadi korban kekerasan. Dan bagi Anda warga Kota Medan yang ingin bergabung di dialog interaktif kita, boleh menghubungi di nomor 0618003960. Sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda kembali lagi di Dialog Sumut dan kita akan lanjutkan lagi dialog kita tentang kekerasan terhadap anak. Saya lanjutkan lagi kepada Bang Munir. Bang Munir, tadi disampaikan ada yang mendominasi adalah kekerasan seksual dan juga kejahatan pada anak. Ini apa untuk pelakunya sendiri yang mendominasi, apakah pelaku orang dewasa atau pelaku anak di Sumatera Utara? Nah, jadi dia Pak Danang, kalau dia di 2018 itu yang mendominasi adalah dewasa. Mendominasi dewasa, baik. Nah, tapi kalau dia di 2019 itu yang mendominasi anak-anak dengan anak-anak. Nah, dari hasil telaah kita yang melapor ke kita, kenapa ini bisa terjadi antara anak dengan anak terjadi kekerasan, ada beberapa faktor. Baik. Faktor yang pertamanya adalah dua hal. Faktor pertama adalah lingkungan yang tidak sehat bagi anak. Itu artinya mendeklar bahwasanya Sumatera Utara itu darurat kejahatan terhadap anak. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, Bang Danang, kenapa ini bisa terjadi? Para orang tua itu telah mengalihfungsikan gadget, handphone. Oke. Nah, handphone ini sudah dialihfungsikan yang awalnya untuk berkomunikasi telepon, terakhir ini adalah untuk mendiamkan anak. Ini yang sering terjadi. Nah, menggunakan handphone ini bagi anak-anak yang tidak pas, ini kan terjadi komunikasi satu arah. Apa yang diterima anak langsung diserapnya. Jadi apa yang ditontonnya, misalkan yang ditontonnya itu adalah perang-perangan, dia akan mengadopsi itu tanpa mempertimbangkan. Komunikasinya satu arah sehingga dapat diserap. Iya. Baik. Jadi anak itu langsung menyerap bulat-bulat tanpa mempertimbangkan. Nah, ini kupikir bagi para orang tua dan pemirsa yang ada di rumah, nah, pola asuh anak ini dengan maraknya gadget ini sekarang, ini yang harus diwaspadai. Baik. Bagi kita Lembaga Perlindungan Anak, saya berani menyebutkan pemanfaatan gadget ataupun handphone ini yang tidak sehat, ini sama dengan narkoba. Oke. Adiksi ya, Iya. adiksi. Dokter Ina, ini kan menyambung pernyataan dari Bang Munir. Seberapa besar sebenarnya dampak internet kemudian gadget ini, dokter? Sangat besar sekali dampaknya ya, terutama bagi perkembangan kognitif yang saya ceritakan tadi. Jadi manusia itu punya bagian otak namanya prefrontal cortex. Itu Baik. tepat di belakang dahi kita. Itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi berpikir tingkat tinggi, membedakan antara baik dan buruk. Nah, ketika itu sering terpapar oleh hal-hal negatif, sedangkan informasi positif dari luar, baik dari guru, tentang akhlak, dari orang tua, interaksi yang baik, kasih sayang, itu tidak didapatkan dengan mudah, sehingga anak
prefrontal cortex tadi tidak bekerja dengan baik. Sehingga anak tidak mampu membedakan antara baik dan buruk, ditambah lagi dengan tontonan-tontonan negatif, apalagi film-film kekerasan, perang-perangan, horor seperti itu akan terserapnya dengan mudah sehingga dia menganggap itu hal yang biasa. Dan kemudian tersalurlah itu tadi kejadian-kejadian pembunuhan seperti itu. Baik, Bang Munir ini kan menyampaikan bahwa memang pengaruh dari gadget ini sangat luar biasa dan jika tidak diawasi oleh orang tua. Kemudian apa sebenarnya tindakan LPA bersama pemerintah dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, lagi-lagi kita begini dia Mas Danang. Berbicara masalah penyelamatan anak bangsa ini, dia tidak hanya bercerita tentang akademisi saja, lembaga perlindungan aja. Maka dia seluruh komponen masyarakat yang ada di Sumatera Utara harus punya kesadaran yang sama bagaimana menyelamatkan anak-anak ini yang ini adalah juga bagian dari aset negara. Nah, ini yang pertama yang harus. Nah, lembaga perlindungan anak itu melihat fenomena yang sudah sangat masif. Sekarang ini lembaga perlindungan anak komunikasi dan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumatera Utara bagaimana mensosialisasikan misalkan pendidikan karakter, bagaimana dia menggunakan handphone ataupun gadget yang sehat. Ini sudah kita lakukan di Deli Serdang, di Padang Lawas Utara. Di beberapa tempat sudah kita lakukan. Baik Bang Munir, kita tahan dulu. Kita sudah terhubung dengan warga di Kota Medan dengan Hairul. Selamat siang Bapak Hairul. Boleh disampaikan pertanyaan ataupun sarannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang anak-anak gini kan. Sebenarnya kalau saya perhatikan luar biasa meningkatnya. Oleh karena dikatakan darurat. Tapi untuk daerah Sumatera belum alasan darurat. Cuma kita harus banti-banti lah. Yang betul kata Pak Nolai, sumber itu dari HP, handphone. Karena saya perhatikan anak kecil, baru mata udah pegang HP, cilik pilih merokok, tentengan tuh, udah mau mulut telepon menembak, terus lihat sendiri, anak-anak megangin bebas. Baik, intinya. Bukan itu saja. Perlu kita wanti-wantikan, bukan masalah tentang kebrutalan mereka, masalah tentang HIV, tentang juga LGBT. Itu anak-anak itu banyak kita bebas. Akibat sudah besar membawa perbuatan orang berpengadilan yang berkaji. Mohon maaf Bapak. Halo Pak Hairul. Bisa diulangi Bapak? Pertanyaannya? LGBT. Itu banyak-banyak kira invest untuk anak-anak. Berarti suatu besar nanti. Baik Pak Hairul. Baik Pak Hairul, terima kasih sudah kita tahu pertanyaannya. Boleh dijawab Bang Munir ini langsung dari pertanyaan dari Bang Hairul. Nah, sebenarnya itu dia tadi Mas Dana. Itu artinya pemanfaatan gadget dan handphone yang tidak sehat. Sehingga karena dia pemakaian handphone ini dia hanya satu arah, anak hanya menerima, dia tidak bisa mengkonfirmasi, maka dia telan bulat-bulat. Apa yang dilihatnya ya dia kerjakan. Nah, sehingga inilah makanya saya umpamakan tadi pemanfaatan dan penggunaan gadget yang tidak tepat sasaran dan tidak sehat, maka ini sama dengan narkoba. Baik, berarti tadi intinya gadget ini mengadiksi perilaku anak-anak ya. Kemudian dokter, ini kan kita tahu bagaimana sebenarnya cara untuk mengetahui ciri-ciri bahwa anak ini menjadi korban atau bahkan pelaku kekerasan, dokter. Kalau anak-anak dengan perilaku kekerasan itu biasanya terlihat dari perilaku dia. Biasanya dia nanti bisa jadi lebih pendiam atau pemurung, dia tidak mau bercerita, atau bahkan sebaliknya, dia menjadi anak dengan agresif. Dengan agresivitas yang bisa dikatakan tidak terkontrol perilakunya gitu. Karena apa? Karena ditambah lagi mungkin yang tontonan dia lihat itu mungkin tontonan yang kekerasan gitu, seperti Bang Munir katakan tadi, info yang didapatnya itu tidak sehat, ditambah lagi pola asuh orang tua, dia kurang mendapatkan kasih sayang, kurang perhatian, jadi dia berperilaku sesuka hatinya, sesuai dengan yang dia sering lihat.
dari gadget seperti itu. Baik, berarti intinya adalah pengawasan terhadap orang tua terhadap penggunaan gadget dan juga pola asuh perlu diterapkan di keluarga. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk mengetahui seperti apa sebenarnya upaya-upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban kekerasan atau bahkan menjadi pelaku kekerasan. Dan bagi Anda warga Kota Medan yang ingin bergabung dalam dialog interaktif kita, boleh menghubungi di 061 8003 9630. Sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda kembali lagi di Dialog Sumut dan saat ini sudah terhubung dengan penelpon kita dengan Pak Bahtiar dari Kota Medan. Selamat siang Bapak, silakan pertanyaannya. Selamat siang. Silakan Bapak. Ini faktornya itu, pertama HP itu kan demi kemajuan juga. Tapi ada juga segi negatifnya. Tapi orang tua pun harus juga memperhatikan anak itu masalah agamanya gitu. Baik. Tapi kalau sudah agamanya kuat, ya mudah-mudahan itu baik agama apa saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahtiar atas informasinya. Dan sebelum kita lanjutkan dialog kita akan lihat dulu pernyataan dari warga berikut ini. Orang tua itu perlu sebenarnya untuk lebih memperhatikan anaknya, bagaimana dia di lingkungan sekolah, terus apa aja yang terjadi pada lingkungan sekolahnya. Jadi setelah si anak memasuki jenjang remaja, anak tersebut tidak bisa dijadikan terus-menerus menjadi bayi atau boneka, tapi jadi teman terhadap mereka. Peran daripada ibu itu sangat penting ya, untuk menjaga anak-anak itu. Jadi bagaimana seorang ibu itu memberikan pendidikan ya tentang pentingnya melindungi diri, bagaimana membuat anak itu menjadi nyaman kepada kita sebagai orang tua, tempat dia untuk bercerita. Kita harus bisa juga melihat lingkungan sekarang di mana orang tua sibuk. Nah, anak-anak lepas kontrol, di mana anak-anak ini bebas menggunakan yang namanya media sosial sehingga anak gampang mengakses dan tanpa ada kontrol. Baik Dokter Sagida, ini kan sudah dilihat seperti apa Dokter Ina. Keluarga adalah wujud perilaku anak. Jika anak mengalami kekerasan di rumah, ini akan berpotensi terhadap perilaku anak ke depannya. Itu seperti apa? Itu tepat sekali, terutama pengaruh dari orang tua, baik ayah ataupun ibu. Jadi saya berharap tidak hanya satu figur saja yang dominan. Ya, tidak hanya ibu saja, tapi juga ayah bagaimana berperan penting terhadap tumbuh kembang anak. Karena, ayah berperan penting. Karena teorinya juga mengatakan bahwa ketika anak-anak itu tumbuh, biasanya anak perempuan dia akan dekat dengan figur ayahnya, gitu kan? Gitu juga sebaliknya, figur anak laki-laki dia akan mengidentifikasi dengan figur ibunya. Meskipun dua-duanya memang itu sangat dibutuhkan. Tapi intinya bahwa ayah dan ibu itu saling bekerja sama lah. Baik. Kemudian penggunaan gadget ini, tolong dibatasi anak-anak itu penggunaan gadget. Kalau dia memang sekolah, ya waktu sekolah jangan diberikan. Mungkin hari libur boleh. Hanya kemudian diberikan waktu. Adik kita main gadget, boleh main gadget, tapi ibu kasih waktu 1 jam, gitu. Kemudian ketika sudah mau sampai 1 jam, adik ingat 10 menit lagi, waktunya mau habis. Jadi anak itu tahu konsisten bahwa harus disiplin bahwa penggunaan gadget tidak sebebas yang dia pengen seperti itu. Baik, berarti harus diawasi lagi kembali dan penggunaan gadget tadi. Bang Munir, ini kan tadi pencegahannya dari keluarga. Apakah memang ini langkah utama yang tepat untuk mencegah kekerasan terhadap anak ataupun bahkan anak bisa menjadi pelaku kekerasan dengan mencegahnya dari keluarga? Ya, Bang Danang, sebenarnya saya sampaikan begini. Rumah tangga itu adalah pondasi utama dalam mendidik anak. Bagaimana perilaku kita di dalam rumah itu adalah cerminan bagaimana anak kita ke depan. Nah, fenomena yang sering kita dapati yang melapor ke kita itu adalah ketidakselaras dan sejalannya kedua orang tua. Contoh misalkan, ketika si ibu marah, si ayah jangan ikutan, diam aja, jangan dibela, udah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, si orang tua itu juga kadang kalau marah ya konsisten. Baik. Jangan marah sebentar, peluk, enggak. Sehingga disitulah kita mengajari si anak untuk berkomitmen. Oke, mengajari anak untuk berkomitmen. Iya. Oke, dokter, ini kan tadi ada pertanyaan dari Pak Bahtiar bahwa memang SQ ini sangat penting. Penting sekali. Pentingnya keseimbangan
IQ, EQ, dan SQ ini seperti apa untuk menjadi modal anak bisa terhindar dari tindak kekerasan? Oke, IQ itu kan bagaimana ketika anak diberikan ilmu pengetahuan, informasi, tetapi kemudian harus dibarengi dengan EQ. EQ itu artinya bagaimana anak bisa mengontrol emosinya. Ketika dia marah, apakah dia harus meluap-luap marahnya, gitu kan? Ditambah lagi dengan pendidikan agama. Sehingga mengapa sekarang kurikulumnya itu tematik, berbasis tematik yang dia menggabungkan semuanya, gitu. Jadi di dalamnya juga ada agama, dalamnya juga ada bagaimana untuk memunculkan karakter anak, tapi juga anak mendapatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan IQ-nya. Jadi ini sangat bagus ketika diterapkan. Nah, itu orang tua intinya tetap ketika anak sudah di sekolah, bagaimana ketika di rumah itu kehangatan orang tua. Baik. Juga harus, meskipun ya namanya juga kita orang tua capek bekerja kan, tapi tolonglah bisa kasih waktu buat memberikan pelayanan untuk anak. Kemudian solusi yang bisa disampaikan dokter terlebih dahulu, singkat saja untuk ini kan banyak kasus yang sudah terjadi. Tentunya ini kita harus mengatasi trauma healing bagi pelaku ataupun korban. Seperti apa yang bisa diberikan kepada pelaku ataupun korban? Intinya dukungan. Baik dari dukungan keluarganya sendiri, dukungan dari masyarakat, dukungan dari khususnya orang-orang profesional seperti dokter, psikolog atau psikiater untuk khususnya korban untuk bisa memunculkan rasa percaya dirinya lagi. Kemudian untuk yang pelaku itu haruslah diberikan motivasi untuk dia tetap bahwa perilaku yang dia lakukan itu tidak benar, sehingga dia bisa berpikir antara yang baik ataupun yang buruk. Karena pun kalau kita juga memberikan komentar negatif di sosial media terhadap pelaku, betul, juga kita melakukan kekerasan. Betul, itu justru membuat dia tidak semakin baik. Seperti itu. Baik, Bang Munir, ini kan menyambung pernyataan dari Dr. Ina ini sendiri. Solusi yang ditawarkan oleh LPA sendiri untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak ini bisa menurun di Sumut seperti apa? Ya, solusi yang bisa kita tawarkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya, bagaimana kita mendorong gubernur melahirkan program ataupun sistem yang sistematis, terstruktur, dan masif. Baik. Ini penting sebagai upaya untuk mencegah dan menekan maraknya kejahatan terhadap anak di Sumatera Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi khusus untuk para orang tua dan masyarakat, berbicara masalah perlindungan anak ini adalah kewajiban kita bersama. Kewajiban kita bersama sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang 35 2014, seluruh masyarakat wajib melaksanakan sistem perlindungan anak. Bukan hanya kita saja, jurnalis, akademisi, dan LPA, tidak. Seluruh masyarakat Sumatera Utara wajib melaksanakan sistem perlindungan anak. Baik, berarti kerjasama antara stakeholder terkait juga harus dilakukan. Iya. Upaya preventif juga harus terus dilakukan secara komprehensif. Dan pengawasan terhadap penggunaan gadget terhadap anak harus terus ditingkatkan orang tua di keluarga sehingga anak terhindar dari untuk menjadi korban kekerasan ataupun jadi pelaku kekerasan dan terhindar dari tindakan-tindakan negatif. Nah, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Inilah Indonesia. Adiwarna budaya mengukirnya indah, begitu khas, begitu mempesona. Senyum yang ramah menjadi tahta seakan siap menyambut siapa saja. Disinilah Indonesia. Hari-hari anak negeri mensyukuri anugerah dalam kebersamaan hidup bersahaja. Kamilah Indonesia. Kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa.
Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.